Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Nah, di perjumpaan kali ini kita akan membahas atau bercerita mengenai hal-hal apa saja yang biasa menjadi penilaian pada sebilah badi atau pusaka lainnya. Nah, di sini yang dimaksud adalah hal-hal yang dianggap penting, biasa menjadi sebuah penilaian ataupun menjadi perhatian dari sebilah badi ataupun pusaka lainnya. Apa-apa saja, simak terus. Nah, dalam hal ini tidak termasuk ukuran ya atau juga jenis badi, karena di sini yang akan kita nilai adalah yang terdapat pada bilahnya. Jadi hal-hal ini bisa terdapat pada ukuran berapa saja dan juga jenis badi apa saja. Kita lanjut. Oke, di sini ada 5 poin. Ada 5 poin yang mana urutan dari poin-poin ini saya buat 1 sampai 5 itu acak saja ya. Acak bukan berarti nomor 1 dia paling utama ataupun sebaliknya. Jadi ini urutannya acak. Nah, kita mulai saja yang pertama. Nah, yang pertama adalah bahan, material, dan juga warnanya. Nah, jadi ini kan ada berbagai macam bahan dan juga hasil warna apabila telah jadi atau sudah ditempa, mulai dari bunga garam, ya, terus struktur material pamor yang keabu-abuan, gelap ataupun muda, kehitaman seperti malela, dan juga keperakan, ya, silver atau juga majuku. Nah, itu biasa juga menjadi hal-hal yang diperhatikan. Jadi terkadang ada memang fans atau penggemar ya dari masing-masing jenis itu. Ada yang suka kalau banyak bunga garamnya, ada yang suka kalau dia keperakan, ada juga yang suka ketika kedua itu bergabung ya menjadi suatu motif yang lebih bagus. Ada yang suka hitam seperti malela dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang biasa diperhatikan yang pertama adalah bahan ataupun material dan juga warna yang dihasilkan. Dan hal-hal tadi bahan ini itu bersifat subjektif ya, subjektif, kemudian relatif. Jadi itu tergantung selera atau sudut pandang atau feel rasa dari pemiliknya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, hal yang kedua adalah pamor. Nah, mengenai pamor masih cukup erat kaitannya dengan poin nomor 1 yaitu bahan atau material ya. Karena material yang sesuai selera atau sesuai eh, kesenangan ditambah sesuai pamor yang juga disenangi tentunya menjadi suatu perhatian khusus atau penilaian khusus bagi seorang penggemar pusaka atau pecinta pusaka. Dan pamor kita ketahui di Sulawesi cukup banyak. Ada Kurisi, Gantara, Leko Ase, Dato-Dato. Khususnya untuk Dato-Dato juga itu ada lagi turunan-turunan atau variannya. Dato-Dato yang seperti apa, namanya apa. Dato-Dato yang begini, namanya apa. Kursi juga ada berbagai macam jenis juga ya. Kursi yang berdiri biasa disebut kursi tetong ya. Kursi yang seperti motif daun ya, ada daun pakis, daun kelapa, kursi bulu ayam, ada juga gamaca ya, ada kursi bintang dan masih banyak jenis-jenis lainnya. Kemudian leko AC. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ketandaan. Jadi hal yang tidak kalah penting juga dengan yang lainnya dalam menilai sebuah pusaka atau yang biasa menjadi perhatian atau yang diperhatikan pada pusaka dari seorang penggemar atau pencinta pusaka, yaitu ketandaan. Nah, ketandaan ini adalah sebuah simbol yang memiliki makna, memiliki arti, dan bisa juga dianggap memiliki tuah. Simbol itu dibuat dengan sengaja oleh pandre atau empu atau pembuatnya. Jadi kembali lagi, ketandaan itu adalah sebuah simbol yang dibuat sengaja oleh pandre besi, yang mana tanda itu atau simbol itu memiliki makna, memiliki arti, memiliki filosofi, bahkan bisa juga
dianggap memiliki tuah-tuah tertentu yang juga menjadi syarat-syarat dalam sebilah badi. Nah, kita bisa melihat atau mengetahui beberapa contoh tanda atau ketandaan. Ada siso, ada kuribojo, ada lakadang, ada timpak laja, ada lasuan cale, laso palaki, lila, pakado, lataring telu, dan masih banyak ketandaan-ketandaan lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat. Nah, yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah bahan, kedua bahan material, kedua pamor, ketiga ketandaan, keempat ini adalah sisi. Ya, mungkin ada yang belum tahu apa yang dimaksud sisi. Sisi itu bisa berarti sebuah fenomena, ya. Bisa juga sebagai ketandaan ya, ketandaan, tapi dia ketandaan yang terjadi karena fenomena yang mana tidak disengaja. Jadi ini tercipta karena tidak disengaja, dan mana fenomena itu bisa juga mengandung sebuah tanda atau sebuah filosofi yang mengandung arti dan memiliki juga tuah-tuah tertentu. Nah, sisi ini ada sisi baik, ada sisi yang kurang bagus ya. Nah, beberapa contohnya adalah, ya, beberapa contoh yang mungkin sudah sangat sering kita dengar adalah sipa atau sipa sikadoi, ya. Ada masalu, ada polomata. Polomata ini ada kriterianya juga. Dia polomatanya di bagian mana. Kemudian ada patelongi atau matelongan kalau tidak salah. Ada sumpah buaya. Kemudian ada lagi balantaesa. Dan masih banyak sisi-sisi lainnya yang mungkin tidak cukup kalau dibahas semua di sini ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena alami, bukan sengaja, yang tercipta, jadi bisa dikategorikan karunia atau gift ya. Oh ya, ini juga bulang-bulang, batu lapak, dan urat talasa itu masuk juga unsur sisi yang tidak disengaja atau fenomena. Jadi bisa saja muncul bulang-bulang atau batu lapak di sebuah posisi tertentu dalam sebilah badi. Itu juga bisa mengandung sisi atau penilaian tuah baik dari hal itu. Jadi memang kebanyakan makanya ada orang yang memburu batu lapak, badi yang memiliki batu lapak, dan juga bulang-bulang atau ulam-pulang. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu yang kelima atau yang terakhir. Yang kelima adalah sumanga. Ya, sumanga. Jadi sumanga ini serasa yang paling pokok atau yang paling utama. Ini pendapat pribadi. Yang paling pokok, paling utama dari hal-hal yang perlu kita perhatikan atau penting dari sebilah badi atau pusaka. Sumanganya. Jadi meskipun 1-4 poin tadi yang sebelumnya ya ada pada sebilah badi, tapi kalau tidak ada sumanganya itu rasanya hambar ya, hampa. Jadi bagi saya pribadi sumanga adalah hal yang paling utama. Tapi itu relatif ya, kembali ke teman-teman. Oke, itulah tadi 5 poin-poin ya, hal yang biasa menjadi perhatian atau diperhatikan atau penilaian dari sebilah badi pusaka ataupun pusaka lainnya, yang mana ada bahan atau material, ada pamor, ada ketandaan, ada sisi, dan terakhir adalah sumanga. Yang mana sumanga itu adalah bagi saya itulah yang paling utama. Jadi kalau tidak ada sumanganya itu terasa sangat hambar. Oke, jadi poin-poin tadi bukanlah sebuah keharusan atau mutlak ya. Itu hanya saya rangkum dari pengalaman di lapangan ya, dari beberapa, ya, hampir semua pemain juga ya. Jadi ada 5 poin tadi, 5 hal tadi, dan tidak semua juga bisa terdapat dalam sebilah badi atau sebilah pusaka. Terkadang hanya beberapa, misalnya bahan, kemudian ketandaan, dan sumanga, itu ada dalam satu bilah. Bisa juga pamor, sumanga, itu bisa juga pamor, ketandaan, sumanga. Bisa juga pamor, bahan, ketandaan, tapi tidak ada sumanga. Jadi
macam-macam. Makanya tadi saya kumpulkan ya sampai ada 5. Dan perlu diingat ya bahwa 5 poin tadi bukanlah standar penting atau tolak ukur yang sangat baku untuk menilai bagus tidaknya pusaka, karena baik dan tidak itu sebetulnya semuanya adalah relatif ya, tergantung cara menilai, tergantung selera atau tergantung pemiliknya. Tidak semua bisa merasakan hal yang sama atau feel-nya tidak akan mungkin semua sama. Nah, teringat beberapa tahun lalu ya saya membuat status di media sosial dan saya sangat senang dengan kata-kata itu. Semua badi, semua pusaka sama bagusnya. Yang berbeda hanyalah selera saja. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan dan salam pusaka.